Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajmain. Ibu kepala sekolah yang ambo hormati beserta seluruh wakil kepala sekolah, majelis guru dan pengelola SMA 2 Provinsi Sumatera Barat. Para pejabat dari Pemda Provinsi, Kabupaten Solo dan Kota Solo, Pak Wali Negari, angkongku nenek mama, para alim ulama, cerdik pandai dan ibu-ibu bunda kandung yang memuliakan. Alhamdulillah, Ambo merasa sangat bahagia sekali hari ko sejak merantau dari Solo tahun 2005 yang lalu. Secara resmi baru sekali kau mau berkesempatan. Jadilah 7 balik tahun merantau dari Solo. Ambo bahagia sekali tadi masuk Lubuk Selasih, jalan tarik ke pintu angin, berbelok kemari, belinang-linang aja matong. Melihat jalan lah makin bagus, tambah rancak, perumahan lah tumbuh. Usaha-usaha ekonomi masyarakat pun berkembang dengan baik. Karena gembira Ambo melihat pendidikan semakin maju di Sumatera Barat pada umumnya, di Solo pada khususnya. Karena itu Ambo diagi waktu sekitar 1 jam oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa pesan menyangkut adat. Ambo ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan agenda adat yang diselenggarakan oleh Ibu Kepala SMA. Yang pertama, Ambo memberikan apresiasi dan penghargaan kepada SMA 2 Provinsi Sumatera Barat yang berinisiatif untuk melakukan acara seperti itu. Setahu Ambo belum pernah ada acara yang model itu. Ya, mulai Ambo sejak jadi bupati dulu, sejak jadi bupati 10 tahun, kemudian jadi gubernur 5 balik tahun, jumlah Ambo jadi kepala daerah di Sumbar, belum pernah anak dilapis secara adat di SMA. Itu sekali kau mau melihat. Karena itu merinding Ambo sebenarnya. Biasanya acara perpisahan ada, acara pertemuan ada, perkenalan, orientasi, itu biasa. Tapi yang acara melepas secara adat anak-anak itu baru sekali, luar biasa. Karena itu Ambo berikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi. Untuk itu bagi ibu-ibu, lepaslah secara adat, dan bagi anak-anak berangkatlah secara adat. Jadi pergi secara adat dan berangkat secara adat. Itu akan jadi kenang-kenangan. Dalam hidup manusia itu ada pilar-pilar kehidupannya yang susah untuk dilupakan. Salah satu pilar kehidupan yang susah dilupakan itu adalah perpisahan. Perpisahan dengan kampung halaman, perpisahan dengan sekolah. Mungkin anak-anak Ambo, cucu-cucu Ambo nanti akan merantau, bisa saja bukan hanya ke Padang, tapi bisa ke Jakarta, bisa ke Jogja, bisa ke Bandung, bisa kemana-mana. Medan, Pekanbaru, untuk menuntut ilmu. Nah, Iko ingat peristiwa hari Iko, bahwa anak-anak sekalian itu dengan kasih sayang secara adat dilepas oleh sekolah. Dengan kasih sayang, dengan rasa kasih sayang. Apa maksudnya? Supaya anak-anak tetap ingat dengan kampung halaman. Kecintaan kepada kampung halaman menurut Einstein adalah faktor subjektif. Orang tidak objektif untuk 2 hal, kata Albert Einstein. Yang pertama, tidak objektif kalau menilai orang tuanya. Kata Albert Einstein, betapapun jeleknya ibunya, bapaknya, tapi kalau bercerita tentang orang tuanya, yang terbaik di dunia itu adalah orang tuanya. Itu menurut Albert Einstein. Yang kedua, tentang kampung halamannya. Berangkat dari Solo. Ambo
Tiok tibo di Jakarta rindu aja mau ke Solo. Selalu tekana belinang-linang ya matu. Diputa sanduang tekana aja Solo. Nampak kampung orang tekana aja kampung awak. Karena itu dua hal itu orang tidak jadi objektif karena sangat subjektif. Rindu kecil orang awak dulu setinggi-tinggi tabang bangau, baliknya ke kubangan juo. Jadi hujan ameh di negara orang, hujan batu di kampung awak, dan kampung tekana juo. Itu kata orang Minang. Karena itu peristiwa hari ini bagi anak-anakmu seluruhnya, itu adalah peristiwa pilar-pilar yang akan mengingat kembali untuk tetap mengingat kampung dan mengingat sekolah. Ambo waktu kecil sekolah di Mataram. Di Mataram, Bu. Karena orang tua Ambo kerja di NTB sebagai orang pendidikan. Beliau adalah Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Provinsi. Waktu Ambo jadi menteri, Ambo datang ke sekolah itu. Disambut oleh anak-anak dan seluruh guru dan unsur-unsur PDK. Nah, dielu-elukanlah Ambo di situ bahwa Ambo pernah SD di situ. Dan bagi Ambo tekan aja waktu itu SD mencari lapau warung di tapi mencari apa Ambo cari enggak bersobok le dong. Karena ada bertukar seluruhnya gitu. Nah, hilang memori itu. Hilang memori itu. Nah, anak-anak Ambo nanti menjalampai kelilingilah sekolah itu dan dia Ambo pernah disiko, dididik, diajar, dilatih, disayangi oleh para majelis guru dan kawan-kawan. Itu akan jadi memori yang tidak pernah hilang. Apalagi diadakan perpisahan seperti ini. Yang kedua, makin mengglobal kehidupan manusia, makin menjadi masyarakat kosmopolitan, masyarakat dunia, atau masyarakat borderless, tanpa batas, tanpa sekat-sekat, orang makin perlu identitas. Makin mendunia kita, makin perlu kita identitas. Hebat bananya orang mah tuh, Solo mah. Itu siapa itu orang mah Solo. Orang Solo kan ya hebat, tak barisan hebat tuh. Misalnya kan, ingat orang banyak, Padang juga itu, kata orang Jakarta, Padang juga itu. Tidak bisa dihilangkan identitas itu. Jadi makin mendunia kita masih makin memerlukan identitas. Identitas itu kita bawa dalam bentuk macam-macam. Termasuk salah satu adalah kultur, kebiasaan. Kebiasaan itu kecil orang Minang digungguang di bawah tabang. Cara orang Minang merantau misalnya ke Jakarta itu berbeda dengan cara orang Ambon merantau ke Jakarta. Cara orang Minang merantau ke Australia dengan cara orang Jawa merantau ke Australia itu beda. Mungkin lebih spesifik lagi, orang Solo merantau ke Jakarta dengan orang lain merantau ke Jakarta juga beda. Kalau orang sosiologi melihat ini, apalagi tambah orang psikologi gitu ya. Kalau orang Minang merantau misalnya laki-laki itu yang dicari masjid dulu. Karena itu dulu pernah 9 dari 10 garing itu ustadz itu di masjid di Jakarta adalah orang Padang. 9 dari 10. Karena tempat tambatan yang merantau itu cari masjid dulu. Disitulah yang mencari kawan, disitulah yang mencari sahabat melalui pendekatan keagamaan. Kenapa pendekatan keagamaan? Karena ada nilai adat bersandi syarak bersandi kitabullah, syarak belinduang, adek bepaneh, syarak mengato, adek memakai. Karena itu kultur tadi dibawa untuk merantau. Perilaku itu dibawa merantau. Jadi ini bersyarak itu bukan hanya di kampung, tapi di rantau pun digungguang di bawah tabang perilaku. Itu nilai. Karena adat itu menurut definisi antara lain memuat nilai. Nilai itu bisa diterjemahkan panjang. Ambo tidak akan mungkin mengurai nilai tadi, nilai adat. Tapi salah satu nilai itu adalah ketaatan kepada agama, ajaran agama.
Apa agama? Itu adalah agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.